Ya motherfucker, balik lagi di channel Modifoki Seker. Halo men, jadi balik lagi dengan gua dengan konten yang kadang aneh sih konten gua, cuman ya gua bukan ya gua pengen menghibur diri gue sendiri dengan ya semoga bisa menghibur kalian juga gitu yang nonton. Nggak cuman gue, jadi kita ketawanya bareng-bareng gitu. Oke, kali ini gue mau bikin konten reaction seperti biasa. Reaction kali ini gue mau, karena gue kemarin buka-buka medsos dan di beranda gue isinya sad story semua, jadi gue penasaran juga. Kayaknya gue pengen banget bikin konten ini gitu, karena gue ingin menyampaikan juga keluh kesah yang ini orang yang mereka publish gitu. Mungkin juga ada yang sama dengan kisahnya kalian gitu kan. Jadi yaudahlah, let's go. Makasih ya udah anterin aku pulang, hati-hati di jalan, kalau udah sampai kabarin. Sesimpel itu sebenarnya, karena ke orang yang kita sayang tuh gak gimana ya, jadi komunikasi itu penting. Kebanyakan orang ngomong itu gak usah ribet lah, komunikasi itu penting. Nyatanya ini terjadi emang nyata, karena komunikasi itu penting. Dan sesimpel itu deh, lo nanyain pasangan lo udah sampai mana, lo mau pergi sama siapa, itu wajib. Karena ya bukan apa-apa, cuman kita mengantisipasi juga karena kita perhatian gitu. Oke, ini next yang kedua. Lancar banget scroll TikToknya, kesepian banget ya. Lancar banget scroll TikToknya, kesepian banget ya. Kadang nggak mesti kesepian juga sih, cuman karena standar kesepian orang-orang itu beda-beda sih. Jadi kayak mungkin dia ada masalah apa gitu. Tapi nyatanya emang kalau nggak ada yang support kita, kalau bukan diri kita sendiri, kita bakalan ngerasa kesepian sih gitu. Pokoknya kalau kalian stuck aja di titik kesepian, coba deh buat kalian semuanya, lu pada lu bawa biasa aja, pasti itu bakalan kayak ya kita mengurangi rasa kesepian kita gitu. Ya namanya kalau kesepian butuh hubungan, ya lu cari pacar sana lah, itu solusinya. Aku lemah kalau tentang ayah. Karena sosok seorang ayah itu penting sih sebenarnya di apa, waduh anjing, susah nih kalau udah bahas ini. Oke, karena sosok seorang ayah itu menurut gue penting. Ya bukan ayah cuman ayah sih, keluarga juga, ibu ya kan, dari mereka yang ngajarin kita attitude, terus dia juga berjuang cari duit buat sekolahin kita gitu. Jadi sesingkat-singkatnya waktu lo pada, kalau emang ada waktu buat keluarga ya disempetin, serius nih. Oh anjir, karena kalau orang tua udah nggak ada, hampa banget coy. Serius nih, hampa banget. Intinya buat kalian simpel aja sih, kalau lu masih ada orang tua, keluarga lengkap, sesibuk-sibuknya kalian punya waktu dikit, sempetin ketemu ke keluarga kalian, ngobrol dikit-dikit lah, tipis-tipis ngobrol apa gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali obrolan antara kalian gitu. Sejelek-jeleknya orang tua kalian ya yang ngelahirin lo ke sini bumi gitu. Perjuangannya kayak apa kan nggak tahu, kalau kita masih kecil kan belum pernah ngerasainnya gitu. Oke. Ekonomiku aja sulit, lantas gimana aku meratukanmu? Modal setia dan terus tidak terpakai di era sekarang. Shit man. Nih.
gue sering banget muncul di beranda gue yang kayak gini karena gak mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak gitu juga, tapi bukan mandang ekonomi ya, tapi kita berjuang untuk orang yang kita sayang gitu. Kita nggak mungkin ngebiarin orang yang kita sayang itu terlantar begitu saja gitu. Simpelnya ya lu punya pekerjaan yang tetap, lu punya penghasilan gitu. Jadi salah pemahaman sih, biar nggak salah paham aja gitu. Ya gitulah, karena kita seorang laki-laki ya bertanggung jawab gitu. Kalau kita mau nikahin seorang gitu harus pegang tanggung jawabnya. Motoran sendiri, makan sendiri, mampir ke Indomaret pun sendiri, nyanyi sepanjang jalan, pulang, tidur. Gue pernah ngerasa di titik ini sih. Semua orang kayaknya ngerasa di titik ini. Pernah juga jalan di motor, kadang hati ngomong entah apa. Oh kok gini ya, meratapi nasib lah sebenarnya sih. Jadi, aduh, anjir. Desember emang sad story banget nih. Udah mau tutup tahun, harusnya happy ya kan. Tapi malah ini ya itu sebagian dari ungkapan seseorang sih. Ya namanya hidup ada duka, ada suka juga. Jadi dinikmatin. Oke, semangat hidup. Mau sebanyak apapun istirahat, healing ataupun me time, semua nggak akan berguna kalau yang capek itu batin. Oke guys, jadi emang kalau batin yang ngerasain itu ya lu mau di tempat manapun, sehappy apapun, kalau emang batin lu yang capek, nggak bisa dibohongi. Tenang guys, karena hidup ini berputar. Ya, kalau lu ada usaha dan lu keras semangat terus, pasti lu ada di titik kesuksesan lu. Oke? Aku berdiri dengan diri sendiri. Apa kamu yakin bisa menjatuhkanku? Ini nih, cocok nih. Percaya deh, kalau emang lu berdiri dengan usaha lu sendiri, dengan proses lu sendiri, lu banting tulang, lu menjalani proses tanpa ya bantuan uluran dari siapapun, nggak ada yang bakalan bisa ngerubuhin lu. Serius. Jangan keseringan nangis sendirian tiap malam tanpa suara, kasihan batinmu. Iya, gue emang bawa happy aja sih, serius. Tapi emang semua orang nggak bisa sih ngebohongin batinnya yang emang lagi terpukul, kecewa juga. Ya mungkin dari dia keluar tongkrongan, dia ketawa-ketawa, tapi pulang ke rumah langsung ya kayak pikiran balik lagi gitu. Orang tuaku pernah bilang, sukses dulu baru ngejar anak orang, karena kalah saing sama orang itu lebih darimu itu sakit. Nah, yang balik lagi yang tadi, balik lagi yang ke story yang tadi itu, yang gue maksud itu kayak gini gitu. Ya, karena kalau kita kalah bersaing, merebutkan orang yang kita sayang karena karena perbedaan sukses, sakit tuh. Nih contoh nih pahitnya nih ya, kalau lu sukses, gue belum sukses, gue pacaran sama ini, gue pacaran sama si A, dan gue pacaran sama si A, lu sukses datang ke si A, pasti si A milih lu lah. Itu wah sakitnya anjing banget sih. Next, ibu pernah berkata yang ibu takutkan bukan meninggal saat melahirkanmu, tapi meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Tapi meninggalkan dirimu sendirian di sini, meninggalkan dirimu sendiri di dunia, karena ibu tahu tidak ada yang lebih menyayangimu seperti ibu. Wah, anjir sih, nih. Karena doa ibu itu nggak pernah
nggak terkabul deh coy. Nih serius, lo kali ini lo jangan pernah marah-marah sama ibu lo. Intinya, karena kalau udah nggak ada seorang ibu itu hatinya hamba banget sih, serius. Hati lu hampa, lu pulang kerja nggak ada yang nyambut gitu, hampa banget lu. Dan banyak orang-orang yang nggak ngerasain sosok seorang ibu karena entah itu pergi di 10 tahun yang lalu, di saat lo kecil gitu. Tapi it's not fact. Gue paling nggak bisa sih coy bahas ibu di sini. Aduh, kok jadi kacau kayak gini sih. Simple deh. Ketika lo keluar dan lo nemuin keluarga lengkap dan lo nggak punya, dan keluarga lo ada yang udah pergi, itu sakit sih cuy. Dan lo nggak pernah, jadi gimana ya, kayak gue nggak pernah ngerasain itu gitu. Padahal shit. Intinya doa-doa yang terbaik lah buat orang tua lo. Doain, dan selagi masih ada lu perjuangin orang tua lo, lu bikin bangga. Karena ketika orang tua lo udah gak ada itu, lu nyeselnya, aduh, nyesel banget dah intinya. Jadi ya, aduh, udah lah. Oke, jadi shit, gue paling gak bisa bahas ibu gue karena gue juga ibu gue. Kadang gue kalau kangen gue ziarah ke makamnya aja. Tapi nggak apa-apa. Semangat buat kalian yang sedang memperjuangkan demi orang tua kalian. Semoga sukses di jalurnya dan bisa membawakan orang tua. Ingat, jangan, selagi orang tua masih ada, doakan dan kasih penuh perhatian ke dia. Jangan terlalu emosi kalian tingginya kayak apa. Jangan pernah marah-marah kepada orang tua, karena ketika orang tua lu udah pergi tuh dunia lu hampa banget. Oke? Aduh, sorry. Oke, jadi gue besok bakalan ngonten yang ketawa-ketawa lagi, yang kayak gini intinya lah. Jadi gimana ya, untuk kali ini, Desember kali ini luar biasa. Terima kasih karena udah diberi kesehatan sampai saat ini, dan semoga, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video gue dari video pertama sendiri sampai sekarang. Intinya terima kasih. Gue bikin konten reaction, oke, yang lucu-lucuan. Oke, see you the next video, sampai jumpa.